Waalaikumsalam. Jenengan. Alhamdulillah Allah barik fiik, Imam. Assalamualaikum. Allah barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tsumma amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kesalahan kita selama kita hidup. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan insyaallah kajian kitab Ar-Rahiqul Makhtum, yaitu tentang sirah atau sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa mengambil suatu manfaatnya, mengambil ibrahnya, dan semoga setiap kajian menambah kita kecintaan kita kepada Rasulullah SAW insyaallah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah untuk malam ini poin yang kita bahas ini adalah tentang kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sampai perkataan musannif rahimahullah, qad 'alimna mimma sabaqa anna siqayata wa rifadata ba'da Hashimin sarat ila akhil Muttalib ibn Abdul Manaf. Jadi sebagaimana yang telah diterangkan sebelumnya bahwa siqayah yang ngurus masalah ngasih minum ataupun nanti memberikan suatu makanan terhadap ataupun jamuan terhadap para jamaah haji, setelah Hashim meninggal kemudian beralih kepada saudaranya yang bernama Al-Muttalib. Al-Muttalib. Tentunya yang pernah disampaikan sebelumnya bahwa Abdul Manaf ataupun mbah buyut-buyutnya Nabi Muhammad SAW itu beliau memiliki empat anak. Ada yang bernama Hashim, ada yang bernama Muttalib, bukannya Abdul Muttalib ya, ini yang Muttalib yang saudara dari Hashim. Ada yang bernama Abdul Syams, ada yang bernama Naufal. Jadi empat laki-laki, semua adalah anak dari Abdul Manaf. Kemudian kita bahas saat ini, kata beliau di sini ini bahwa kepengurusan tentang masalah yang memberikan suatu jaminan, memberikan suatu jamuan makan atau minuman kepada para jamaah haji telah beralih setelah Hashim meninggal, kemudian beralih kepada saudara laki-lakinya yang bernama Muttalib. Ini siapa Muttalib ini? Kana syarifan muta'an dza fadlin fi qaumihi. Beliau ini adalah seorang bangsawan yang mulia, yang disegani, yang memiliki keutamaan ataupun karisma di dalam kaumnya. Kanat Quraisyun tusammihil fayyad sakhaihi. Sedangkan orang-orang Quraisy itu mereka nyebut Al-Muttalib ini, bukan yang Abdul Muttalib ya, tapi adalah Al-Muttalib dengan sebutan ataupun gelaran Al-Fayyad. Artinya Fayyad di antara makna dari kata Al-Fayyad, nama Fayyad itu adalah orang yang dermawan, dermawan. Walamma sara Syaibah, yaitu Abdul Muttalib,
wasifan aw fawqa dzalika bani 7 sinin aw 8 sinin sami Abdul Muttalib bil Muttalib. Kita perhatikan kemarin kan dikisahkan ini bahwa Hashim beliau punya anak yang bernama Syaibah. Syaibah artinya adalah uban. Kenapa disebut uban? Karena ini Syaibah ini dia terlahir dalam keadaan bayi yang telah beruban. Kemarin telah kita berikan contoh-contohnya. Bukan hanya terjadi di zaman-zaman dahulu, zaman saat ini pun kadang-kadang ada. Yang kemarin kita gambarnya kita tampakkan. Tayyib. Ini setelah Syaibah ini berusia 7 tahun, paman beliau yang bernama Al-Muttalib. Tadi Muttalib ini siapa? Anak dari Abdul Manaf. Anak dari Abdul Manaf yang bernama Muttalib. Mendengar bahwa ternyata saudara laki-laki yang bernama Hashim ini, beliau punya anak yang berada di mana? Berada saat itu adalah berada di Yathrib ataupun di Madinah. Akhirnya beliau ke sana. Untuk ngapain? Untuk ngajak keponakannya ini. Farahala fi talabihi, kemudian beliau mencarinya. Falamma ra'ahu fadat 'ainahu. Setelah melihat ini Syaibah ini yang sudah anak dari saudara laki-lakinya. Kemudian Al-Muttalib beliau meneteskan air mata, mungkin terharu, mungkin perasaan sayang terhadap keponakannya karena ayahnya telah meninggal yang bernama Hashim tadi itu. Wa dhammau, kemudian beliau rangkul, kemudian beliau peluk. Wa ardafau ala rahilatihi famtana'a. Kemudian beliau mau dibonceng ke bagian belakang kuda ataupun mungkin ontanya. Tapi kemudian Syaibah ini beliau enggak mau, masih kecil sekitar usia 7 tahun, enggak mau. Hatta ta'zana lahu ummuhu, sampai nanti kemudian dia minta izin kepada ibundanya. Ibundanya masih hidup, sedangkan ayahnya yang bernama Hashim telah meninggal. Inilah Syaibah ini, dia nggak akan mau meninggalkan ibunya kecuali telah mendapatkan suatu izin dari ibunya. Fasa'alahu. Akhirnya kemudian karena berhubung ini Muttalib, beliau ingin membawa keponakannya diajak hidup untuk berada di Mekah. Akhirnya bagian di lobi ini, ibunda dari Syaibah di lobi. Fasa'alah al-Muttalib an tursilahu ma'ahu. Diminta agar nanti diizinkan untuk dibawa ke Makkah. Famtana'at. Ternyata tidak diizini oleh ibundanya. Faqala, kemudian Al-Muttalib beliau bilang, innama yumdi ila mulki abihi wa ila haramil lahi fa'adzinat lahu. Di lobi menggunakan suatu senjata ampuh ini dengan cara bagaimana? Bahwa ini Syaibah ini akan dibawa ke Mekah bukan untuk diapa-apakan, bukan untuk disiksa, bukan untuk mungkin disengsarakan, tapi untuk menuju ke singgasana ayahnya. Singgasana di sini adalah mungkin di sana nggak akan dalam keadaan kurang. Insya Allah dalam keadaan berkecukupan karena mungkin memiliki warisan yang banyak. Itu yang poin yang pertama, ataupun sebab pertama. Yang kedua adalah karena nanti ini akan menuju ke haramillah ataupun tanah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan lobian begitu baru kemudian ibunda dari Syaibah mengizinkannya. Faqadima bihi Makkah murdifa faqadima bihi Makkah. Ini murdifahu, ini mungkin faqadim bihi Makkah murdifu ala ba'irihi. Ini mungkin murdifuhu ini, tapi nanti artinya di sini adalah ini si Syaibah ini keponakan dari Al-Muttalib diboncengin di atas kendaraannya, dibawa ke mana? Dibawa ke Makkah. Faqala an-nasu hadza Abdul Muttalib. Kemudian orang-orang setelah tadi itu Al-Muttalib sama keponakannya yang bernama Syaibah sampai ke Makkah. Kemudian orang-orang pada bilang, ini adalah hambanya Muttalib. Hamba bahasa Arabnya adalah abdun. Hamba bahasa Arabnya adalah abdun. Berarti orang-orang saat itu mereka bilang, hadza Abdul Muttalib. Ini adalah hambanya Al-Muttalib tadi ini. Al-Muttalib ini apanya Syaibah tadi itu adalah pamannya. Saat pamannya menjemput keponakannya yang awal-awal bernama Syaibah, setelah dibawa ke Mekah, orang-orang langsung nyebut hadza Abdul Muttalib. Ini adalah seorang hambanya ataupun seorang hamba dari Muttalib.
Kemudian saat itu orang-orang Mekah mengenal Syaibah ini dengan sebutan Abdul Muttalib, kakek dari Rasulullah SAW. Sedangkan Al-Muttalib sendiri itu aslinya adalah nama dari paman Syaibah. Syaibah ini adalah anak dari Hashim ibn Abdul Manaf. Jelas insyaallah ini serentetan kronologi nih. Penamaan disebut sebagai Abdul Muttalib. Tayyib. Faqala, kemudian berhubung ini si anak ini kan dia bukan budak dari Muttalib nih, bukan budak Muttalib. Sehingga kemudian beliau pamannya marah-marah, "Waihakum, celakalah kalian, innama huwa ibnu akhi Hashim." Ini bukan budakku, tapi dia ini adalah keponakanku, anak dari Hashim yang telah meninggal sebelumnya di Yathrib saat berdagang ke Syam. Jadi ini ya ikhwah sekalian, berarti dari tadi ini adalah asal usul tentang penyebutan siapa? Abdul Muttalib. Aslinya namanya adalah Syaibah. Kemudian langsung kita ke pembahasan wa min ahammi ma waqa'a lil Abdul Muttalib min umuril baiti syai'ani. Di sini ini di antara mungkin momen ataupun mungkin suatu peristiwa yang dialami oleh Abdul Muttalib ataupun oleh Syaibah tadi ini. Abdul Muttalib nama pasca dijemput oleh pamannya. Syaibah nama aslinya. Ada dua kejadian penting atau momentum penting tentang Abdul Muttalib ataupun Syaibah tadi ini saat dikaitkan tentang masalah Baitullah. Di sini ada dua peristiwa penting. Yang pertama adalah hafru bi'ri Zamzam wa waq'atul fili. Yang pertama adalah penggalian sumur Zamzam. Kemudian kejadian yang kedua adalah tentang peristiwa diserangnya Ka'bah oleh Raja Abraha. Ini adalah dua peristiwa penting yang dialami oleh Abdul Muttalib berkenaan tentang Baitullah. Intinya di sini annahu amara fil manami bihafri zamzama wa wusifa lahu mawdi'uha. Jadi begini ya ikhwah, ini di sini jadi Abdul Muttalib ini beliau bermimpi diperintahkan untuk menggali Zamzam. Ini mungkin muncul suatu pertanyaan, ini kenapa kok Zamzam digali? Kenapa Zamzam kok digali? Karena awal-awal Zamzam ini, awal-awal Mekah ini kan belum ada orang saat awal-awal dulu. Baru kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam beliau memerintahkan istrinya saat dalam keadaan hamil tua oleh Allah SWT untuk ditaruh di sana. Kejadian sangat masyhur. Kemudian setelah sana kejadian muncul sumber Zamzam. Kemudian orang-orang pada berdatangan. Di antaranya adalah suku dari Yaman yang bernama Jurhum. Jurhum. Bahkan sebagian riwayat ataupun sebagian sejarawan menuliskan bahwa di antara anak-anak dari Nabi Ismail alaihissalam menikah dengan salah satu perempuan dari suku Jurhum ini. Dari suku Jurhum. Setelah mungkin berabad-abad lamanya, kemudian ini Jurhum dia menguasai Mekah saat itu. Menguasai Mekah. Diselewengkan oleh mereka. Diselewengkan bagaimana? Saat ada sedekah-sedekah nanti yang diberikan ke Baitullah untuk mungkin pemugaran, untuk mungkin yang lainnya, maka nanti ditimbun oleh mereka, dimakan oleh orang-orang Jurhum ini. Diselewengkan bahkan perbuatan maksiat sebagian cerita ini. Kemudian disalahgunakan oleh mereka, perbuatan maksiat dilaksanakan kadang-kadang dalam Ka'bah. Kemudian ada Bani Khuza'ah, ini pun mereka dari Yaman aslinya, dari Yaman, kabilah Khuza'ah ini. Dari Yaman. Ini enggak terima tentang masalah ketidakhormatan dari Jurhum terhadap Baitullah. Akhirnya bagaimana? Akhirnya kemudian mereka mengusir orang-orang Jurhum. Sebelum mereka terusir, kemudian harta-harta mereka dipendam di sana. Dipendam, di antaranya ada dipendam, dimasukkan ke dalam lubang dari sumur air Zamzam. Intinya setelah berabad-abad lamanya ini
sumber air Zam-Zam tertutup ini. Walaupun masih ada sumberannya, tapi kemudian tertutup. Termasuk di antara sebabnya mungkin ada banjir atau mungkin sebab-sebab yang lainnya. Sehingga sama sekali nggak ada yang mengetahui bahwa situ ada air Zam-Zam. Baru kemudian diketahui kapan? Ini peristiwa disebutkan di sini ini. Tadi itu adalah peristiwa-peristiwa yang kebetulan tidak disebutkan oleh Syekh Al-Mubarakfur rahimahullah dalam kitab ini, tapi disebut oleh ulama-ulama yang lain termasuk Imam Ishaq rahimahullah, termasuk Al-Bidayah wa Nihayah oleh Imam Al-Qasir rahimahullah. Intinya di sini ini bahwa suatu hari ini sanad dari kisah ini sanadnya adalah sahih, disebutkan juga oleh Al-Imam Ibnu Hisham rahimahullah dalam sirah beliau. Ini suatu saat ini siapa tadi, Abdul Muttalib, beliau bermimpi. Mimpinya apa? Mimpinya bahwa di dalam mimpinya beliau diperintahkan, uhfur barratan, ente galilah barrah. Kemudian setelah ngomong begitu, kemudian si Abdul Muttalib beliau bilang, wa ma barrah? Barrah ini apa? Belum dijawab, kemudian beliau bangun. Ataupun orangnya yang memberikan mimpi ini kemudian pergi. Kemudian di mimpi berikutnya lagi beliau bermimpi lagi, diperintahkan untuk ihfur al-madnunah. Ente galil al-madnunah. Saat ditanya madnunah itu apa? Enggak tahu juga, enggak dijawab juga. Kemudian beliau bangun ataupun orangnya pergi. Kemudian lagi di peristiwa yang ketiga, ihfir thaibah. Ente galil thaibah. Wah, ma thaibah enggak tahu juga, beliau enggak tahu, Abdul Muttalib enggak tahu thaibah itu apa. Pergi lagi orang-orangnya. Kemudian untuk kali yang keempat disuruh menggali Zam-Zam. Abdul Muttalib juga nggak tahu Zam-Zam itu apa. Zam-Zam itu apa? Kemudian orangnya ini bilang la tunzafu wa la tudhammu. La tunzafu di sini ini artinya kata para ulama la yufrahu ma'uha. Ini airnya Zam-Zam ini dia tidak akan tidak akan kering, tidak akan kering, dan airnya bukan air yang sedikit. Kemudian yang orang indah dalam mimpi ini kemudian diberikan diberitahukan tentang masalah letak dari Zam-Zam. Diberitahukan letak dari Zam-Zam. Letaknya di mana atau mungkin ciri-ciri luarnya bagaimana sehingga nanti saat Abdul Muttalib mencarinya akan ketemu bahwa ini adalah yang disuruh untuk menggali. Akhirnya itulah kemudian Abdul Muttalib menggali. Berarti awal-awal memang nggak ada yang mengetahui Zam-Zam itu apa. Yang pertama tahu tadi ini adalah Abdul Muttalib karena karena mungkin sudah berabad-abad lamanya sehingga mbah-mbahnya pun nggak ada yang tahu. Mbah-mbahnya pun nggak ada yang tahu. Sehingga saat ditanya orang pertama kali yang menggali Zam-Zam itu apa nanti, maka nanti yang terjawab di sini adalah Abdul Muttalib. Setelah sebelumnya hilang. Kemudian walamma badat bi'ru Zam-Zam naza'at Quraisyun Abdul Muttalib atau Abdul Muttalib. Jadi setelah nampak sumur Zam-Zam, ini orang-orang Quraisy mereka mau ikut-ikutan. Ini di sebagian riwayat ikhwah sekalian. Setelah sumurnya nampak, kemudian ini orang-orang Quraisy melihat bahwa ini adalah sumur dari peninggalannya mungkin mbah-mbah mereka. Masih ada bekas-bekas setelah galian mungkin berapa meter, Allahu alam, tidak dikisahkan dalam sejarahnya. Cuma setelah nampak sumur Zam-Zam, kemudian orang-orang Quraisy mengatakan, "Inna lana haqqan fiha ma'ak." Kami juga punya hak tentang sumur ini karena itu adalah miliknya mbah-mbah kita dulu. Innaha la bi'ru abina Ismail. Ini dulu adalah sumur dari kakek moyang kita yang bernama Ismail. Kemudian Abdul Muttalib dia bilang, "Mahiyalakum. Ini bukan untuk kalian karena ini adalah dikhususkan untukku. Dan kalian enggak berhak." Lalu kemudian mereka mengatakan, "Ya udah, kita bawa ke pengadilan zaman dahulu. Berarti nyari orang yang sepuh atau orang yang sangat disegani. Kebetulan saat itu belum ada orang yang mungkin dari kabilah yang mungkin yang sangat banget disegani. Akhirnya kemudian mereka akan menemui kahinatu Bani Sa'ad bin Hudzaim. Kahinah Bani Sa'ad bin Hudzaim. Kahinah ini bisa diartikan sebagai dukun ataupun mungkin juru ramal atau mungkin orang pintar di zaman-zaman dahulu.
Kan belum ada Islam saat itu, belum ada Islam. Ini ternyata orang ini dia berada di ujung Syam. Cukup jauh berarti. Cukup jauh. Zaman-zaman dahulu. Belum ada kendaraan yang cepat, belum ada mungkin kuda juga belum terlalu masyhur. Sehingga kendaraan yang mungkin paling aman adalah menggunakan unta. Mau dibawa ke sana, pengadilan sana. Untuk minta suatu keputusan, akhirnya membawa rombongan masing-masing, membawa rombongan sampai kemudian di tengah padang pasir, di tengah padang Sahara, ini perbekalan ataupun air minum yang dibawa oleh rombongan Abdul Muthalib beserta rombongannya habis semuanya. Mau minta ke rombongan yang beserta dengan orang-orang Quraisy nggak dikasih izin. Karena kenapa? Khawatir jangan-jangan nanti mengalami nasib sebagaimana rombongan Abdul Muthalib. Setelah itu bagaimana? Setelah itu akhirnya Akhirnya ini siapa Abdul Muthalib, beliau bilang kepada rombongannya, "Maltaron, kalian bagaimana pendapat kalian?" Kemudian dijawab, "Ma ra'yuna illa tab'un li ra'yika." Udah, kami ikut antum aja. Kami ikut antum, keputusan antum saja. Qala fa inni ara, kemudian ini Abdul Muthalib dia nyerahkan karena sudah dalam keadaan kritis. Daripada nanti mati semuanya, akhirnya bagaimana? Udah masing-masing orang nanti menyediakan nunggu di suatu tempat, menyediakan lubang masing-masing. Kalau nanti kok ada yang meninggal sehingga rombongannya tinggal nanti dorong ke lubang tersebut. Ini sudah disiapkan semua lubangnya. Setelah tergali semuanya oleh mereka masing-masing, kemudian diputuskan, udah kita lanjutkan perjalanan saja, nanti Allah SWT yang akan memberikan suatu keputusan. Karena memang saat ini kita dalam keadaan lemah. Akhirnya kemudian setelah dia bilang irtahilu fartahalu wartahal, setelah berjalan, kemudian di saat dia ataupun beliau duduk di atas untanya, kemudian tahu-tahu di bawah kaki untanya di situ ada sumber mata air. Akhirnya kemudian mereka pada turun semua disuruh untuk minum. Kemudian ini rombongan dari orang-orang Quraisy yang lainnya, mereka bilang dia Abdul Muthalib, qad wallahi qudiyalah, demi Allah telah ngasih keputusan ini. Allah telah ngasih keputusan, innal ladzi saqaqal ma'a bihadil falah lahuwal ladzi saqaqa zamzam. Demi Tuhan, bahwa Tuhan yang saat memberikan minum kepada antum rombongan ini adalah Tuhan yang telah menunjukkan engkau tentang air Zam-Zam. Ya sudah, akhirnya kita balik saja. Kami nggak akan bersaing dengan kalian. Akhirnya nggak jadi ke Syam. Kemudian di poin berikutnya. Tadi sudah kita kisahkan. Ini sebagian kisahnya yang disebutkan dalam kitab ini, cuma kita gabungkan dengan kitab-kitab yang lain termasuk dari Sirah bin Syam, termasuk dari Al-Bidayah wa Nihayah. Kemudian tadi ini selesai untuk masalah sumur Zam-Zam. Kemudian yang kedua, ini peristiwa atau momentum yang dialami oleh Abdul Muthalib berkenaan tentang masalah Ka'bah. Apa peristiwa yang kedua? Adalah anna Abrahah ibn Sabbah al-Habashi an-naibul 'ami 'anil Najasyi 'ala al-Yaman. Jadi Abraha ini dia adalah merupakan wakil umum dari kekaisaran Romawi. Karena saat itu semua dikuasai oleh orang-orang Romawi termasuk Yaman ini. Sehingga setiap negara di sana ada wakil yang ditugaskan oleh kaisar Romawi saat itu. Ini adalah bernama Abraha ini. Bernama Abraha. Ini di sini ada sebutan An-Najasyi ya ikhwah. An-Najasyi di sini ini bukanlah nama seseorang. An-Najasyi bukanlah nama seseorang. Tetapi apa itu? Tetapi itu adalah nama suatu gelar jabatan tentang kepala pemerintahan. Jadi kalau Habasya itu adalah Najasyi. Kalau misalnya Persia itu adalah Kisra. Jadi semua raja atau semua pemimpin yang memimpin di Iran ataupun di Persia zaman-zaman dahulu disebut sebagai Kisra. Semua raja, semua pemimpin yang memimpin di Habasya disebut sebagai Najasyi. Begitupun nanti untuk yang memimpin Mesir disebut sebagai Fir'aun.
ataupun misalnya negara-negara yang negara republik disebut sebagai presiden. Jelas ya? Sedangkan yang mana yang kayak ada lagi yang Iskandaria atau Alexandria yang di Mesir. Ini dulu disebut sebagai Muqawqis. Kemudian kalau Turki nanti Khaqan. Jadi ini seperti Abraha. Dia ini adalah wakil dari Raja Najasyi yang ada di Habasyah. Sedangkan Habasyah itu adalah berada di bawah Romawi. Itu pasnya. Berarti ini Najasyi. Apakah Najasyi ini adalah Najasyi yang masuk Islam di zaman Nabi Muhammad SAW? Tentunya tidak. Karena yang masuk Islam nanti bernama Ashamah ibn Abhur an-Najasyi. Yang masuk Islam itulah nanti yang menikahkan Nabi Muhammad SAW, menikah dengan jarak jauh dengan Ummu Habibah binti Abu Sufyan yang pernah menjadi istri dari Ubaidillah bin Jahsh, yang konon katanya, walaupun ada ikhtilaf pendapat dari kalangan para ulama, bahwa Ubaidillah bin Jahsh ini dia masuk Kristen saat berhijrah ke Habasyah. Allahu a'lam. Tapi setelah ditahqiq sebagian ulama, ini beliau tidak masuk Kristen. Allahu a'lam. Tapi ada ikhtilaf pendapat dari kalangan para ulama di sini. Intinya di sini ini bahwa tadi ini Raja Abraha ataupun wakil dari dari Najasyi yang berada di Habasyah. Dia ini bilang ini setelah melihat orang-orang Arab, orang-orang Yaman dan juga sekitar-sekitarnya, mereka pada gigih untuk beribadah ke Ka'bah, untuk berhaji dalam versi mereka, sisa agama-agama yang masih ada di zaman-zaman tersebut, walaupun toh tidak ataupun tidak sama dengan syariahnya Nabi Muhammad SAW, walaupun toh sudah banyak kemungkaran dalam proses haji di zaman-zaman Arab jahiliyah. Termasuk diantaranya biasa diantara mereka adalah di saat tawaf di sekitar Ka'bah, mereka tawaf dalam keadaan tidak menggunakan suatu pakaian. Nanti kita kisahkan insyaallah. Tayyib. Ini raja ataupun Abraha ini, dia bilang setelah melihat orang-orang Arab, orang-orang Yaman, mereka gigih untuk berhaji ke Mekah, ke Baitullah. Kemudian dia bilang begini, kirim surat nih kepada Raja Najasyi yang berada di Habasyah. Inni qad banaitu laka bi san'aka nisatan lam yubna limalikin mislaha. Wahai Najasyi, tuan, bahwa aku telah membangun suatu kanisah. Kanisah ini kalau diterjemah dalam bahasa kamus itu artinya adalah gereja. Gereja. Apakah beda dengan gereja saat ini? Allahu alam. Tapi dijelaskan dalam kitab-kitab sejarah, penyebutannya adalah gereja. Ada kanisah. Kanisah terjemahannya adalah gereja. Tayyib. Kata ini Abraha, dia bilang aku telah membangun suatu kanisah yang belum pernah dibangun untuk seorang raja yang seperti kanisah yang saya bangun ini. Walastu muntahiyan hatta usarrifa ilayya hajjal Arab, dan aku belum akan berhenti sampai kemudian aku bisa membelokkan, merubah orang-orang Arab biar nanti mereka semua berhaji ke sini. Ke kanisahnya sebentar. Apakah di sini sebentar? Apakah saya sertakan sebentar. Al-Qulais. Ini posisi gerejanya ini berada di Yaman ini. Di Yaman ataupun di dalam Babul Yaman. Jadi Yaman itu kalau antum nanti ke Sana'a ataupun San'a, kota Yaman. Kebetulan anak belajar di sana juga. Bukan di wilayah-wilayah Abraha, bukan. Jadi di Yaman sana itu ada area yang memang masuk dalam kategori situs sejarah yang dijaga oleh orang-orang Yaman di sana. Jadi perlu untuk masuk ke Babul Yaman, namanya gerbang pintu Yaman. Di dalamnya diantaranya ada Qulais ini ataupun sesuatu yang dibangun oleh Abraha. Semoga nanti pertemuan berikutnya bisa Anda tampilkan insyaallah. Tadi kelupaan yang bagian Qulais.
Coba kita lanjutkan dulu. Qadarullah ma syafa'al. Saat ini yang di Yaman sana sebelum dijadikan sebagai ataupun diabadikan ataupun mungkin dijaga dan dipelihara, sebelumnya dijadikan untuk pembuangan sampah oleh masyarakat sekitar. Jadi berkali-kali dihina oleh keadaan. Kita perhatikan dulu ini. Ini setelah dia ngirim surat kepada Raja Najasyi, ternyata rencananya ini didengar oleh salah satu di antara laki-laki dari kabilah Malik bin Kinanah. Akhirnya malam-malam dia ini ngotorin kanisah yang telah dibangun oleh Abraha dengan menggunakan kotoran. Bahkan dia menyebutkan bahwa kotorannya adalah kotoran manusia. Akhirnya kemudian Raja Abraha dia marah-marah, "Manistaro'a alayya walatqi kanisati bil adra." Siapa yang berani sama saya ini juga yang telah ngotorin kanisah saya dengan menggunakan kotoran. Kemudian disebutlah bahwa ada satu orang yang menyembah Ka'bah ataupun yang berhaji ke Baitullah, yang dia itu mendengar perkataan atau mendengar rencanamu, kemudian dia membuat suatu kasus semacam itu, yaitu ngotori masalah kanisah dan menggunakan kotoran. Akhirnya kemudian Abraha dia marah, kemudian dia ini punya rencana untuk menghancurkan Ka'bah. Akhirnya kemudian dia ini mengirim surat kepada Raja Najasyi. Untuk apa? Agar Raja Najasyi mengirimkan serombongan gajah. Akhirnya kemudian dikirimlah 12 gajah. Dan gajah yang terbesar disebutkan oleh para ulama sejarawan ini disebut sebagai Mahmud. Namanya Mahmud, gajah yang terbesar nih. Mahmud. Ini gajah yang terbesar yang dikirim oleh Raja Najasyi kepada Abraha. Kemudian tadi sudah gajahnya ada yang mengatakan 9 ataupun sampai 13. Sampai kemudian perjalanan dari Raja Abraha ini sampai ke Mughammas. Ini sebelum sampai ke Mughammas ya ikhwas sekalian, ada sebagian di antara peristiwa disebutkan oleh ulama yang lainnya bahwa ini setelah perjalanan jauh, perhatikan ini adalah rute dari perjalanan Abraha ini. Ini posisinya berada di bagian bawah sini nih sebentar. Ini Sana'a ini yang kasih warna merah ini saat ini. Yang kasih warna merah ini adalah Sana'a. Kelihatan yang warna merah? Anta beliin dulu. Iya, ini yang anak kasih warna merah ini, yang lingkaran warna merah. Ini adalah posisi Sana'a. Kemudian menempuh suatu perjalanan sampai kemudian di wilayah Khotham. Di Khotham sini ini terjadi suatu peristiwa lain. Ini yang disebutkan dalam kitab Rahikul Makhtum, tapi disebutkan oleh sebagian ulama. Sampai di Khotham, ini ada seorang laki-laki yang bernama Nufail bin Habib Al-Khuthami. Dia ini menghimpun kekuatan untuk menyetop siapa Abraha, karena dia membawa suatu tentara untuk menyerang Ka'bah. Setelah tempur kemudian mereka terkalahkan. Mereka kalah ini siapa? Nufail bin Habib dan juga mungkin teman-temannya. Kemudian dia ngomong bagi Ayyuhal Malik, innani daliluka bi ardil Arab. Ini malah begitu orangnya dia. Wahai raja, kami ataupun siap menjadi petunjuk ataupun guide agar kalian sampai ke tanah Arab. Kemudian setelah sampai ke Taif, ada seorang laki-laki lagi yang bernama Mas'ud bin Mu'tab ataupun Mu'kib, dan dia membawa serombongan laki-laki juga dari kabilah Thaqif. Langsung nyerang dia tanpa ada suatu perlawanan. Dia bilang, ayyuhal malik, nahnu abiduka. Raja, kami ini adalah budakmu ataupun hamba-hambamu. Akhirnya menjadi rombongan lagi ini. Akhirnya kemudian ini yang tadi itu orang Taif, dia ngirim Abi Righal namanya, Abi Righal, untuk menjadi penunjuk jalan ke Mekah. Akhirnya kemudian Abu Righal ini mati. Mati ini mana? Matinya adalah di Mughammas ini. Matinya di Mughammas. Perhatikan, ini perjalanan jauh lagi sampai Taif tadi itu peristiwanya.
ada yang orang bernama Mas'ud bin Mu'tid, kemudian sampai ke daerah Mughammas ini, ke daerah Mughammas ini sebelum sampai ke Mekah ini. Titik Mughammas ini berarti cukup dekat ini, sampai Al-Mughammas. Di Mughammas inilah peristiwa tentang tentang Raja Abraha dan juga pasukannya mendapatkan suatu lemparan batu dari sekelompok burung. Sebentar, ini sampai nanti sebelum ada kejadian lain ya ikhwah. Ini nampilkan dari beberapa referensi sebelum sampai ke Mughammas. Ini ada peristiwa yang sangat penting, khususnya tentang peristiwa dirampasnya harta benda orang-orang Mekah. Yang rampas adalah pasukan Abraha. Sampai kemudian juga dikisahkan oleh para ulama di sini, para sejarawan, bahwa harta ataupun mungkin unta milik Abdul Muthalib yang diambil oleh pasukan Abraha sampai 150 ataupun sampai 200-an unta. Berarti banyak, beliau termasuk di antara orang kaya di zamannya. Saat sampai di tadi sebelum sampai ke Mughammas tadi itu, ini si Abraha dia bilang kepada tentaranya ini, "Sal an syarifiha, thumma ablighu anni lam ati li qitalin." Ente nanya suruh bilang ke pasukannya ataupun ke utusannya. Sekarang nanya, ini siapa pemimpin orang-orang Arab ini? Beritahu kepada mereka bahwa kita datang ini bukan untuk menyerang mereka, bukan untuk berperang dengan mereka, tapi adalah untuk menghancurkan Ka'bah. Setelah diberitahukan begitu, kemudian langsung menemui Abdul Muthalib. Kemudian Abdul Muthalib setelah mengetahui maksud tujuannya, kemudian beliau bilang begini, "Ma indana lahu qital." Kami enggak akan melawannya. Kami akan membiarkan antara dia dengan Baitullah. Kalau nanti misalnya Allah saja membiarkan baitnya ataupun rumahnya Baitullah tanpa ada suatu kejadian apa-apa, maka tidak mungkin kami akan bisa melawan Raja Abraha. Akhirnya dibiarkan. Akhirnya kemudian di antara peristiwanya adalah ini sebelum penyerangan, setelah dirampas semuanya, kemudian Abdul Muthalib menemui Abraha. Kemudian beliau bilang begini, "Ayyuhal malik, innaka qad asabta li malan 'aziman fardudhu 'alayya." Wahai raja, bahwa antum telah mengambil harta yang sangat banyak yang aku miliki, ente perlu kembali kepadaku. Sebelum Abdul Muthalib ngomong begitu ini, kan beliau ganteng orangnya, cukup gagah, cukup berwibawa, punya karismatik. Tadi digambarkan di awal, sehingga di saat Abdul Muthalib datang, ini Abraha dia sudah merasa keder sedikit dengan siapa? Abdul Muthalib. Abraha merasa keder sedikit dengan Abdul Muthalib karena melihat hebat seorang yang bernama Abdul Muthalib ini. Akhirnya kemudian disuruh untuk duduk di sampingnya ataupun di gelaran ataupun karpet yang telah disediakan di sana, karena ada hebat tersendiri yang dirasakan oleh Abraha terhadap Abdul Muthalib. Tetapi setelah Abdul Muthalib kok malah ngurus masalah harta bendanya, dia bilang begini, "Laqad a'jabtani hina ra'aituka wa laqad zahadtu fika." Saat tadi Abraha dia bilang begini, tadi itu saat antum datang, itu ana sudah merasa keder, sangat sungkan pada antum nih, karena antum punya wibawa. Tapi setelah antum kok ngomong begitu, rasa tersebut tahu tiba-tiba kemudian hilang. Kemudian Abdul Muthalib dia bilang begini, 5. Kenapa? Kemudian jitu ila baitin huwa dinuka wa dinu abaika wa ismatukum wa ma'atukum fa'uhdimahu falam tukallimni fihi. Aku kan datang ke sini itu adalah untuk Baitullah ini, dan itu adalah agamamu, dan itu adalah agama nenek moyang-moyangmu, dan itu adalah yang biasa engkau jaga. Dan aku ke sini untuk menghancurkan Ka'bah.
Ente nggak nyinggung sama sekali, ente malah ngurus masalah unta. Yang diurus, diomongkan oleh Abdul Muthalib adalah masalah untanya yang direbut oleh Abraha. Bukan masalah apa? Bukan masalah Baitullah yang mau dihancurkan oleh Abraha. Kemudian ngomong begini Abdul Muthalib, beliau, "Ana rabbu hadzal ibil." Ana pemilik dari unta-unta ini. Wa li hadzal bait rabbun sayamna'u. Sedangkan Baitullah itu dia punya Tuhan yang akan menghalang-halangi engkau menyerang Ka'bah. Aku adalah pemilik dari unta-unta ini. Sedangkan Baitullah itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau menyerangnya nanti akan diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bahasa saya. Kemudian dia bilang begini, "Maka yamna'uhu minni." Dia enggak akan menghalang-halangi itu kata Abraha. Kemudian dibilang, "Fa anta wazak." Udah, ente urusan ente sendiri. Yang penting nanti unta ente berikan kepada saya. Akhirnya kemudian diberikan, dan beliau Abdul Muthalib merintahkan kepada penduduk Mekah saat itu untuk mengungsi ke gunung-gunung. Untuk apa? Karena khawatir ada hal yang mengerikan ataupun mungkin akan terjadi suatu bencana, sehingga mereka biar nanti nggak ke bawah-bawah, udah semua disuruh untuk mengungsi ke gunung-gunung. Kemudian setelah perjalanan ini tadi itu si Abraha dia sampai ke Mughammas. Daerah Mughammas ini untuk zaman kita saat ini disebut sebagai Al-Wadil Akhdar. Al-Wadil Akhdar. Wadi artinya lembah, akhdar itu hijau. Ini penyebutan di zaman kita saat ini. Setelah Anda mencari referensi di internet, ketemu modelnya begini, coba perhatikan. Ini Wadil Akhdar, menjadi tempat rekreasi. Sebentar, ini. Jadi area-area sini ini adalah Wadi Akhdar. Wadi Akhdar. Mana tadi? Naam. Wa tahayya'a lidukhuli Makkah. Kemudian mereka siap-siap untuk masuk Mekah. Falamma kana fi Wadi Muhassir min Muzdalifah wa Mina barakal fil. Setelah sampai Wadi Muhassir, ini ada penyebutan lagi Wadi Muhassir. Kita perhatikan. Ini Wadi Muhassir ini untuk ini perhatikan, ini tadi disampaikan bahwa Wadi Muhassir itu adalah Mina sama Muzdalifah. Perhatikan ini Muzdalifah yang anak kasih lingkaran berwarna merah, dan ini adalah Mina. Sedangkan antara Mina sama Muzdalifah inilah yang disebut sebagai Wadi Muhassir. Sebentar kita besarkan. Nah, ini yang anak tebelin yang berwarna merah itu, yang garis berwarna merah itu dia adalah Wadi Muhassir ataupun lembah Muhassir. Saat sampai sana, ini semua gajahnya semua pada diprok, nggak mau berjalan. Di saat dihadapkan ke Mekah, dihadapkan ke arah Baitullah, mereka semua terhenti. Tetapi saat dihadapkan ke selain arah Baitullah langsung ngacir kembali. Saat dibalikkan lagi kemudian berhentilah lagi. Ini keanehan ataupun yang di sunatullah saat itu. Ini adalah bentuk di antara perlindungan Allah SWT terhadap Baitullah. Sampai kemudian fabainama hum kadzalika, dalam keadaan begitu, kemudian iz arsalallahu alaihim tayran ababil. Kemudian saat itulah Allah SWT mengirimkan burung ataupun ababil. Ababil di sini bukan nama burung. Jadi bukan seperti penyebutan Indonesia bahwa Raja Abraha itu peristiwa terjadi dengan dikirimnya burung ababil. Ababil dijadikan sebagai suatu nama untuk orang Indonesia. Tapi aslinya ababil di situ bukan nama burung, tetapi adalah ababil, artinya kata para ulama adalah di antara penafsirannya adalah al-tuyur al-katsirah, yaitu burung yang sangat banyak, ataupun di antara maknanya adalah syattan mutatabi'atan mujtami'atan. Jadi sekelompok burung yang sangat banyak yang terus bergilir nih, bergelombang-gelombang mengirimkan api dari neraka Jahannam. Tarmihim bihijaratin min sijil. Mereka ini melempari Raja Abraha ataupun tentaranya dengan
batu-batuan dari si sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, kemudian mereka dijadikan sebagaimana daun-daun yang dimakan ulat. Ini di sebagian di antara riwayat termasuk disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Fathul Bari bahwa tidaklah menimpa sesuatu yang dibawa. Jadi setiap burung itu membawa 3 batu ini. Satu dipegang di bagian kaki, 2 bagian kaki kanan kiri, satunya lagi di bagian paruhnya. Jadi tidak menimpa salah seorang di antara mereka kecuali mereka itu mengalami suatu gatal-gatal kemudian rontok-rontok, kemudian sampai di sebagian di antara riwayat bahwa Raja Abraha di sini kemudian semua anggota tubuhnya protol-protol. Tahu protol? Pada rontok. Kemudian dia kabur tewas di tengah jalan. Sudah habis? Iya, habis waktunya? Udah habis? Masih berapa? Udah azan? Tayyib. Nanti insyaallah di pertemuan berikutnya nanti kita bahas tentang jenis burung ini. Apakah burung apa nanti insyaallah kita bahas di pertemuan jadwal berikutnya insyaallah. Semoga menambah wawasan kita dan semoga menambah banyak ibrah yang mungkin bisa kita ambil dari segala peristiwa yang dialami oleh Abdul Muthalib ataupun yang lain dan sebagainya insyaallah. Semoga Allah SWT memberikan kita hidayah ya rabbal alamin. Kita cukup sekian insyaallah untuk pertemuan ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti habis sholat isya kita libur lagi, karena ana lagi proses pindahan. Semoga dimudahkan oleh Allah SWT insyaallah.